أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، hadirin jamaah salat maghrib dan isya insyaallah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita hadirkan rasa syukur kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini di pertengahan bulan Zulqa'dah. Pertengahan bulan Zulqa'dah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya nikmat yang begitu luar biasa. Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada sang suri tauladan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat beliau dan pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan bulan Dzulqa'dah karena memang hari-hari ini kita berada di rangkaian bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum. Dalam surah Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Dari awal penciptaan langit dan bumi, dari ayat ini, dari awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi di saat yang bersamaan juga Allah menetapkan bahwa jumlah bulan itu ada 12. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Nanti kita baca kenapa disebut dengan bulan haram insyaallah. Cuma di situ arahannya adalah zalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Malam hari ini kita akan baca sedikit kenapa disebut dengan bulan haram, kemudian apa saja sunnah salafus saleh atau arahan-arahan riwayat yang bisa kita temukan yang dan bisa kita lakukan untuk mengisi bulan-bulan haram ini. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, beliau menyebutkan dalam hadis beliau apa saja bulan-bulan haram itu. Apa saja Pak? Ada yang bisa menyebutkan? Ada 4 tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi Rajab, insyaallah. Ini ada 4 bulan. Rasulullah menyampaikan thalathun mutawaliyat, 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan. Satu lagi adalah syahru atau bulan Rajab, alladzi baina Jumada wa Sya'ban,
bulan Rajab yang posisinya yakni setelah bulan Jumadil Awal, Jumadil Tsani, kemudian Rajab dan Sya'ban. Jadi ada 4. Kenapa disebut dengan bulan haram? Di sini disampaikan wa inna ma sumiyat haraman li'azami hurmatiha wa hurmatil dhanbi fiha. Alasannya adalah karena memang bulan-bulan itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas? Beliau menyampaikan saking sucinya bulan-bulan ini, yang 4 ini, saking sucinya, maka setiap amal soleh yang kita lakukan dilipat gandakan. Setiap amal soleh yang kita lakukan dilipat gandakan, ya, jauh lebih banyak, lebih besar pahalanya daripada selain bulan yang 4 ini. Luar biasa ya. Itu amal soleh. Bagaimana dengan maksiatnya? Kata para ulama, dari Ibnu Abbas, kemudian Imam Qatadah, salah satu tabi'in, ya, generasi tabi'in yang terkenal sebagai ahli tafsir beliau. Kemudian kalau kita buka juga tafsir Al-Qurtubi mengatakan hal yang sama. Intinya adalah kalau kebaikan akan dilipat gandakan, kalau keburukan juga akan dilipat gandakan balasnya. Dosa, kebaikan dilipat gandakan ganjarannya, dosa dilipat gandakan keburukannya. Waqila, ada juga mengatakan seperti ini, hadirin Allah muliakan. Waqila li tahrimil qital. Ada yang mengatakan kenapa disebut dengan bulan haram? Karena dulu orang-orang Quraisy itu sudah jadi tradisi di antara mereka, nggak boleh perang di 4 bulan ini, nggak boleh perang, nggak ada peperangan. Di bulan-bulan yang lain, ya ada mereka perang. Kenapa nggak boleh perang? Nah, biasa. Hatta yatamakkanan nas minal haji. Nyata alasannya mereka adalah untuk menyambut ibadah haji. Fadil Qa'dah lizihab, bulan Dzul Qa'dah, orang-orang yang dari luar Mekah datang berduyun-duyun ke Mekah. Ya seperti sekarang inilah, beberapa kloter sudah mulai datang ke Mekah. Bulan Dzul Qa'dah sekarang. Wa Dzul Hijjah taqa'u fihi amalul hajj. Sedangkan bulan Dzul Hijjahnya fokus pada pelaksanaan ibadah haji. Muharramnya yatamakkanu minal 'audah ila diyarihim fi salamin. Bulan Muharramnya adalah mereka balik dari haji dalam keadaan selamat. Karena tadi makanya nggak ada peperangan. Jadi dari dulu ceritanya orang-orang Quraisy ini memuliakan ibadah haji sampai perang pun nggak ada. Makanya disebut tiga-tiga ini dengan bulan haram. Kenapa Rajab? Rajab jauh nih. Disebutkan wa amma Rajab fahuwa fi wasatil 'am liman arada an yadhhab li ziyaratil bait wa ada'il umrah. Jadi Rajab itu kenapa dijadikan bulan haram disebut? Karena Rajab posisinya di tengah-tengah tahun dan biasanya dulu orang-orang pergi di tengah tahun itu melaksanakan umrah. Ini menurut salah satu versi pendapat para ulama. Kenapa disebut dengan bulan-bulan haram? Yang pasti utamanya tadi amal soleh yang kita lakukan, apapun bentuk amal solehnya. Karena tidak ada kekhususan Pak, kecuali kalau memang ada dalil-dalil ya. Misalkan nanti ada puasa tanggal 9 Zulhijjah, kita sebut dengan puasa Arafah. Apa ganjarannya? Dosa setahun yang lalu dihapuskan dan dosa setahun yang akan datang. Insya Allah kita lebarannya kapan nih Pak? Beradanya nih. Karena kita biasanya itu menunggu sidang isbat itu kalau Idul Fitri doang sih. Ya, mau lebaran baru sidang isbat, mau tarawih sidang isbat.
Tapi juga dilakukan juga sebenarnya sedang isbat untuk menentukan awal Zulhijjah. Kalau nggak salah kalau menurut kalender tanggal 17 Juni Senin. Berarti kalau kita katakan Senin, berarti puasanya adalah kita hari Ahad tersebut. Enak tuh, libur, nggak kerja. Jadi insya Allah bisa puasa semua kita ya Pak ya. Puasa Arafah sekali setahun. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan, termasuk riwayat dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, "I'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha umarin kulluhunna fi dzulqa'dah." Mohon maaf, arba'a umarin kulluhunna fi dzulqa'dah. Jadi dalam beberapa riwayat diceritakan, termasuk dari Anas bin Malik, beliau menyampaikan bahwa Nabi itu seumur-umur umroh 4 kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lahir di Mekah, wafat di Madinah, seumur-umur beliau hanya umroh 4 kali. Menurut salah satu versi riwayat. Dan luar biasanya, semua umroh ini keempat-empatnya Nabi lakukan pada bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah. Jadi contoh dari Nabi pun mengisi bulan-bulan haram dengan amal-amal mulia. Meskipun kalau kita lihat lagi penjelasan dari Imam An-Nawawi, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umrah pada bulan Dzulqa'dah, beliau menyampaikan alasannya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjawab tradisi yang berkembang saat itu. Orang-orang Quraisy menganggap bahwa umrah pada bulan Dzulqa'dah itu sesuatu yang harus dihindari. Harus dihindari. Makanya Rasulullah sengaja umrah 4 kali, 4-4-nya pada bulan Dzulqa'dah. Ingin menghapus tradisi itu, kemudian mengatakan ini bulan Dzulqa'dah, bulan haram, kita isi dengan tradisi-tradisi yang baik. Kalau kita telusuri lagi nanti ada udhiyah, kurban. Di sini satu kambing berapa juta Pak? 5 juta. 3 juta yang 5 juta. Berarti udah 50 kilo ya? Berapa kilo Pak? Gede lah makanya. Ya, ada udhiyah. Kemudian ada hari tasyrik. Insyaallah hari-hari tasyrik. Di hari-hari tasyrik ini nanti kita kemudian dianjurkan untuk memperbanyak zikir atau takbiran. Takbiran menurut para ulama ada yang namanya takbirannya mutlak. Mutlak, kalau ada sebagian pendapat yang mengatakan mutlaknya itu justru dari awal tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Silakan takbiran. Mutlak itu artinya tidak di luar selesai sholat. Mutlak. Tapi ada juga yang takbirannya muqayyad. Biasanya kita itu yang sering kita amalkan, yakni ba'da maghrib, setelah buka pada malam lebaran itu sampai nanti tanggal 13 atau 13 Zulhijjah ba'da asar. Setelah itu selesai. Menurut para ulama ada takbir mutlaknya atau zikir mutlaknya, yakni justru ada yang mengatakan dari tanggal 1 sampai tanggal 13 nanti. Tapi ada juga yang mengatakan yakni dari tanggal 10 ya, lebaran itu sampai tanggal 13. Dianjurkan. Maka nanti begitu masuk bulan Dzulhijjah, ya silakan memperbanyak zikir. Malam ini Bapak sekalian, kita akan bicara mengenai bulan-bulan haram, tetapi kita sedikit fokus pada bulan Dzulhijjah karena memang puncaknya ya haji di situ, kurban di situ dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan. Jadi terkait dengan bulan-bulan haram ini ada 2 sebenarnya intinya yang harus kita lakukan adalah memperbanyak amal soleh. Itu intinya pertama. Jadi apapun amal solehnya. Tadi di Dzulhijjah ada puasa Arafah, ada udhiyah, kemudian ada juga zikir ya. Nanti di bulan Muharram kita bertemu lagi dengan puasa Tasu'a dan
Asyura tanggal 9, tanggal 10 Muharram. Bahkan biasanya kita juga punya tradisi bulan Muharram menyantuni anak yatim. Meskipun karena kekurangan saya belum nemu apa hubungannya. Ya, mungkin bapak-bapak yang sudah yang pernah baca, yang pernah mendengar bisa menyampaikan ke yang lain. Maksudnya belum menemukan hubungannya antara anak yatim dengan bulan Muharram. Tapi bukan berarti tradisinya tidak baik. Bukan berarti tidak baik. Saya yang belum baca. Baik, hanya Allah memuliakan. Yang kedua kemudian arahannya pada bulan-bulan haram ini adalah fala tazlimu fihinna anfusakum. Kita berusaha semaksimal mungkin jangan sampai melakukan segala macam bentuk kezaliman. Artinya ya dosa, ya kemaksiatan. Dan tadi itu menurut Ibnu Abbas ya, dosanya balasannya dilipat gandakan, keburukannya bertambah. Menurut Ibnu Qatadah, menurut Imam Qurtubi, itu ulama besar yang menyampaikan. Artinya para salafus saleh kita sepakat, kebaikannya dilipat gandakan, keburukannya juga dilipat gandakan. Maka semaksimal mungkin kita semua ini berusaha untuk menghindari segala macam bentuk kezaliman, bentuk dosa. Dan puncak-puncak kezaliman itu adalah kemusyrikan. Dalam surah Luqman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa yadhuru ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Puncak-puncaknya ya kezaliman. Hadirin yang Allah muliakan. Kemudian ada beberapa poin yang mesti kita ingat kembali, yang mesti kita hadirkan kembali untuk mengisi Ashhurul Hurum ini, bulan-bulan haram ini. Tentunya yang pertama, niat kita Pak, niat harus betul-betul kuat. Niat kita harus betul-betul sempurna. Dan terkait niat ini memang penting. Ada orang yang puasa, contoh saja kemarin misalkan di bulan Ramadan ada yang kelewat sahurnya, nggak makan sahur, bahkan sebutir kurma pun nggak masuk, bahkan seteguk air pun nggak masuk. Saya pernah beberapa kali begitu juga. Apa yang terjadi? Kalau bayangan manusia biasa, nggak makan, nggak sahur, nggak makan, nggak minum, Masya Allah, tabarakallah, karena kuat niatnya, betul-betul sempurna niatnya, alhamdulillah bisa bertahan sampai adzan maghrib. Kemarin bulan Ramadan itu nggak sengaja lihat video, dia non muslim, tapi dia coba puasa katanya. Coba ikut-ikutan puasa karena berinteraksi dengan beberapa orang muslim, kaum muslimin, teman-temannya. Dia coba puasa 3 hari nggak kuat Pak. 3 hari sudah kibar bendera putih, nggak kuat. Kita 1 bulan, alhamdulillah. Apa yang membuat kuat? Masya Allah, niat. Sudah ada dalam dirinya niat, maka dari otaknya dia niat puasa, maka tersampaikan kepada seluruh anggota badannya. Kuat sampai menjelang bahkan ke maghrib. Kadang-kadang kalau ada beberapa di antara kita misalkan yang kalau nggak sarapan, nggak usah nunggu jam 10, jam 9 perut udah Insya Allah perih, perut udah perih, perut sudah merasakan aduh harus diisi, kadang-kadang pusing juga, kadang-kadang mual juga. Coba kemudian yang tadi itu puasa, nggak sahur, nggak makan, nggak minum, Masya Allah, karena kuatnya niat dia, kuat sampai azan maghrib. Jadi betul-betul ini niat ini punya posisi yang luar biasa. Kita diingatkan oleh sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi ar-rabbih azza wa jalla, ini berarti hadis kursi. Jadi hadis qudsi di sini disampaikan Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi.
Innallaha katabal hasanati was-sayyi'at tsumma bayyana dzalik. Ini poinnya, faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang berniat amal soleh kemudian lam ya'malha, belum sempat dia kerjakan, kataballahu lahu indahu hasanah kamilah. Masalah ganjarannya apa? Niat saja sudah mendatangkan hasanah kebaikan. Makanya kita banyakin niat apa ya? Banyakin niat aja. Niat yang baik. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha. Kalau kemudian sudah niat baik, kemudian dia lakukan, Allah mudahkan, Allah berikan dia taufik, Allah berikan dia kemudahan. Kataballahu lahu indahu asyra hasanat ila 700 dhifin ila adhafin katsira. Maka tergantung sebersih apa niatnya. Makin bersih niatnya, makin sempurna niatnya, maka makin banyak tingkatan kebaikan yang dia dapatkan. Minimalnya dan disampaikan asyra hasanat, 10 kebaikan. Tanpa menyebutkan apapun bentuk amal solehnya. Yang kita pahami, ya, semua amal soleh itu adalah perkataan, perbuatan yang mendatangkan ridho Allah, apapun bentuknya, tanpa membatasi. Senyum termasuk amal soleh. Tegur sapa kemudian bersalaman, masya Allah, termasuk amal soleh. Belum lagi besar-besar seperti wakaf karpet di masjid dan seterusnya. Segala macam bentuk amal soleh. Kemudian wa man hamma bisayyi'atin, ini juga tak kalah penting. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Ada orang niat jelek, ada orang niat buruk, ada orang niat maksiat, falam ya'malha, tetapi enggak jadi. Sebut misalkan ya, dia udah niat mau nyuri, udah niat nyolong, falam ya'malha, dia enggak lakukan niatnya. Apa yang Allah kasih? Kataballahu lahu indahu hasanah kamilah. Allah berikan dia satu kebaikan. Niat buruk. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha kataballahu lahu sayyi'ah wahidah. Sudah niat buruk, kemudian ia aplikasikan, ia lakukan niat buruknya, kataballahu lahu sayyi'ah wahidah. Allah hanya kasih satu catatan dosa. Luar biasa ya Pak. Luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Niat baik enggak jadi, sudah ada catatan kebaikannya. Niat baik jadi, balasannya bisa berlipat-lipat ganda. Minimalnya adalah 10 kebaikan. Niat buruk enggak jadi, dapat pahala. Niat buruk dilakukan, ya, hanya satu dosa. InsyaAllah itu dosa. Makanya dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu isinya 4, kata beliau SAW. Abdi, seorang hamba, razaqahullah malan wa ilman. Ada orang yang diberi rezeki berlimpah, kaya raya. Malan, orang kaya, sukses, punya tabungan banyak dan seterusnya, kaya raya kaya. Allah kasih dia rezeki. Wa ilman, Allah juga kasih dia ilmu. Nah, ini apa namanya? Ini ideal banget nih, insyaallah. Udah kaya raya, ilmu. Dengan ilmunya, fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu. Dia karena ilmunya, karena artinya dia menjadi pribadi yang sempurna, rajin membantu, kemudian ke masjid hadir, majelis ta'lim hadir, dia kaya. Ini jarang-jarang kaya raya, rajin membantu orang. Pokoknya dimanapun ada peluang amal soleh, dia orang yang pertama. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dia tunaikan semua hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah dalam hartanya, hak Allah dalam diri dia.
dia soleh, kaya, soleh, idaman sekali, menantu idaman, menidam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fahaza bi afdalil manazil. Ini kedudukan yang luar biasa, utama, kaya raya soleh. Ini pertama Pak ya. Wa 'abdin razaqallahu ilman. Dan yang kedua adalah ada orang-orang yang dikasih ilmu doang sama Allah Subhanahu wa taala, wa lam yarzuqhu malan, tetapi rezeki artinya tidak sebanyak orang yang pertama tadi, terbatas rezekinya. Fa huwa shadiqun niyah, catatannya, tetapi dia niat tulus dalam hatinya. Apa niatnya? Yaqul, dia bilang, "Lau anna li malan la'amiltu bi amali fulan." Ya Allah, kalau saya jadi kaya raya, ya Allah, kalau saya kaya, ya Allah. Dia tulus Pak, niatnya tuh tulus, bukan hanya di bibir doang. Artinya dia betul-betul tulus niatnya. Ya Allah, kalau saya kaya, maka saya akan seperti orang yang pertama tadi, ya Allah, membantu orang lain, melakukan amal soleh dengan hartanya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa ajruhuma sawa, pahalanya sama. Kenapa ini? Bedanya apa? Karena niat. Karena niat. Ada orang bermaaf nggak bisa jalan, misalkan dia hanya di depan rumahnya sakit-sakitan, sakit menanggung, dia hanya bolak-balik lihat orang jamaah masjid Darul Muttaqin, orang pergi ke masjid, dia ingin ke masjid tapi nggak bisa, nggak bisa jalan, nggak bisa. Kemudian mungkin juga yang bantu di rumah terbatas, tapi dia niat terus dalam hatinya Pak. Ya Allah, kalau kaki ini bisa jalan, saya ingin seperti jamaah itu, ke masjid, sholat, ke masjid, menjadi stalin dan seterusnya. Fa'ajruhuma sawa, pahalanya sama. Tapi catatannya adalah sidqun niyah, niatnya yang betul-betul jujur, betul-betul jujur. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa 'abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Yang ketiga adalah ada orang yang diberi oleh Allah harta doang tanpa diberikan ilmu. Nauzubillah. Kaya raya, ya. Soleh, enggak. Beda sama yang pertama tadi, kaya raya dan soleh. Kalau ini kaya doang, secara materi melimpah, tapi ya, mohon maaf, enggak soleh, bahasanya seperti itu. Fahuwa yahbitu fi malihi bighairi ilmin. Akhirnya dia interaksi dengan orang lain, artinya dia menghampur-hampurkan uangnya ya, bukan pada tempatnya. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dia enggak tahu, dia tidak menunaikan hak Allah melalui harta itu. Fahadza bi akhbatil manazil. Maka ini kedudukan yang hina, kata Rasulullah SAW. Itu yang orang yang ketiga. Orang yang keempat ini, nauzubillah, wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Enggak punya duit banyak dan juga enggak ada ilmu, ya Allah. Nauzubillahnya lagi, dia bilang dengan jujur, dia bilang, "Lau anna li malan la'amiltu fihi bi amali fulan." Kalau saya punya duit yang banyak, maka saya akan seperti orang yang ketiga tadi. Artinya menghampur-hampurkan uangnya, jalan sana sini, pesta pola dan seterusnya. Jadi yang bisa kita bayangkan masing-masing. Artinya dia tidak menunaikan harta dengan baik. Yang ada empat, semuanya dibedakan dengan niatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Wa fawizruhuma sawa. Maka kejelekannya, keburukannya, dosanya orang yang ketiga dan orang yang keempat tadi sama. Walaupun orang yang keempat hanya niat saja, modal keburukan, kalau diberikan harta seperti orang yang ketiga tadi. Jadi ada empat Pak ya. Orang yang kaya soleh,
Maka ini kedudukan yang tinggi kata Rasulullah SAW. Yang kedua adalah orang yang tidak kaya tapi dikasih ilmu. Cuma dia niatnya, ya Allah kalau saya kaya raya saya akan jadi orang yang pertama nih bantu orang lain. Kata Rasulullah, pahalanya sama nih berdua. Yang ketiga adalah orang dikasih rezeki yang banyak tetapi tidak bisa menggunakan rezekinya menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, nggak dikasih rezeki, nggak dikasih ilmu. Tetapi dosanya sama dengan orang yang ketiga, golongan yang ketiga. Karena apa? Karena niatnya. Maka kita hati-hati dengan niat kita. Intinya adalah mari memperbanyak niat aja. Wabil khusus pada bulan-bulan haram ini. Hadirin Allah muliakan. Kita sekarang lebih khusus kepada bulan Dzulhijjah. Kenapa disebut dengan Dzulhijjah? Ya karena memang hijjah itu adalah haji. Ada pelaksanaan syariat haji pada bulan Dzulhijjah tersebut. Apa keutamaan daripada bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama yang bisa kita sebutkan adalah disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Jadi ayyam itu adalah hari-hari ma'lumat yang telah ditentukan. Menurut Imam Asy-Syafi'i, ayyam al-ma'lumat ini adalah hari-hari pada bulan Dzulhijjah. Kapan itu? Al-ashru wa akhiruha yaumun nahri. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Inilah yang disebut dengan asyurul atau ayyam al-ma'lumat. Jadi yang pertama disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, hadirin yang Allah muliakan adalah disebutkan secara khusus atau dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah nih Pak. 1 2 3 4 10. Bulan Dzulhijjah dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr. Itu sumpah. Menurut para ulama itu Allah sumpah Allah menggunakan bulan-bulan atau hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Wal layalin ashr. Al-muradu biha asyru Dzulhijjah kama qala Ibnu Abbas, di pendapatnya Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan banyak lagi para salafus saleh kita yang mengatakan pendapat yang sama. Jadi yang pertama tadi apa? Disebutkan secara khusus oleh Al-Qur'an ayyam al-ma'lumat. Yang kedua adalah dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal fajr wa layalin ashr. Dan yang ketiga adalah disebutkan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Apa hadisnya? Baginda mengatakan afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Insyaallah. Hari-hari yang paling utama di dunia ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita punya hari itu, kalau kalendernya Masehi 365 hari. Kalau Hijriah berapa? Kalau Hijriah lebih sedikit lah pastinya, lebih sedikit. Di antara 300-an hari itu ada 10 yang terbaik. Kapan itu? Sekarang kita berada pada tanggal katakanlah 17-18 Dzulqa'dah, ya 2 mingguan lagi. Mulai masuk bulan Dzulhijjah, itu adalah hari-hari yang terbaik. Akhirnya nanti kemudian bedanya apa dengan bulan Ramadan? Disatukan oleh para ulama kita. Layalil ashril akhir min Ramadan afdal min layali ashril Dzulhijjah. Kalau 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih utama daripada 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Malamnya ini Pak. Artinya kemudian dirinci oleh para ulama kita. Tadi kan disampaikan dalam hadisnya, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari-hari terbaik
di dunia ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu kita kemudian pantas dong bertanya, terus bedanya apa dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan? Gimana cara menyatukannya? Para salafus saleh kita, para ulama kita mengatakan, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan, yang tadi itu yang pertama, layalil ashril akhir min Ramadan, malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih baik daripada malam-malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wa ayyamu ashri Dzulhijjah afdal min ayyami ashr Ramadan. Tetapi siangnya bulan Dzulhijjah 10 hari pertama lebih baik daripada siang hari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi saling melengkapi. Kalau malamnya adalah terakhir bulan Ramadan, kalau siangnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Disatukan oleh para ulama. Yang mengatakan demikian adalah Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Dan hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sering sekali kita dengar hadis ini. Beliau mengatakan, "Ma min ayyamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Insyaallah. Enggak ada hari yang lain. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah." Ya Rasulullah, bahkan jihad pun tidak bisa menyainginya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, walal jihad. Jihad pun tidak bisa menyaingi, menyamai kedudukan amal soleh daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jihad pun gak bisa jihad. Illa, kecuali kata Rasulullah, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Tetapi kecuali kata Rasulullah, ada orang yang keluar dari rumahnya, dia berjihad, dia berjuang, dia berperang, wa lam yarji' min dzalika bi syai'in, enggak balik lagi, alias dia syahid, mati dalam keadaan syahid, barulah bisa menyamai keutamaan amal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi nanti di bulan Dzulhijjah kita infak 50.000, 10.000, 5.000. Itu Masya Allah, itu infak terbaik kita Pak sepanjang hidup, sepanjang 365 hari. Kita tilawah Al-Baqarah, Yasin, Al-Kahfi, itulah tilawah terbaik kita selama 365 hari. Dan tidak ada yang bisa menyaingi tilawah itu, infak itu, kecuali kita jihad di ke Palestina sekarang. Kita bawa tabungan kita bawa senjata kalau kita punya. Yang balik tinggal nama saja, baru bisa menyaingi tilawah, infak yang kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Luar biasa motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian alasan lainnya adalah kenapa mulia bulan Dzulhijjah itu. Jadi kita bicara mengenai bulan-bulan haram, kemudian kita khususkan lagi bulan Dzulhijjah. Al-Hafiz Ibnu Hajar beliau mengatakan, karena di dalam bulan Dzulhijjah itu berkumpulnya beragam ibadah. Misalkan apa? Walladzi yazhar anna sababa fi imtiyaz 'ashr Dzulhijjah lima kana ijtima'i ummahatil ibadah. Seluruh ibadah-ibadah yang utama itu kumpulnya pada bulan Dzulhijjah. Hampir semuanya. Salat, pastilah salat setiap hari salat. Siam, ada puasa. Ada pendapat para ulama, puasa itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Minimalnya kita tanggal 9. Tanggal 8 disebut juga dengan puasa tarwiyah, 8 Dzulhijjah. Tapi kalaupun tidak, ya nggak apa-apa. Tapi usahakan tanggal 9-nya saja. Itu kumpul semuanya pada bulan Dzulhijjah, puasa. Yang jarang-jarang sedekah juga ada. Karena misalkan ada orang yang
kurban, dia bersedekah dengan daging kurbannya. Al-hajj itu kumpul semua pada bulan Zulhijjah, yakni ibadah haji. Wala ya'ti dzalika fi ghairin, ibadah-ibadah itu tadi tidak kumpul kecuali pada bulan Zulhijjah. Insyaallah. Hadirin yang muliakan, dan sekarang sebagian setelah kita sudah ada yang mulai datang ke Mekah, ke Madinah dan seterusnya. Yani mereka melakukan ibadah haji. Ini juga sesuatu yang perlu kita niatkan. Kalau kita bicara niat, kalau niatnya tulus, maka insya Allah mendapatkan pahala haji. Kita fokus sekarang dengan ada beberapa amalan yang disebutkan di sini yang bisa kita lakukan untuk minimal menyamai pahala, ya Pak, menyamai pahala ibadah haji. Mungkin ya, kita belum, takdirnya belum dipanggil nih Pak, kita belum diundang ke sana, ke Ka'bah, ke Mekah, belum diundang ya. Tapi ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Semoga dengan amalan tersebut kita mampu atau bisa menyamai pahala ibadah haji. Singkat saja, yang pertama apa? Umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan. Ramadan dah lewat, kita lewati. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, insyaallah. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini ada hadisnya. Anas bin Malik menyampaikan, beliau berkata, "Inni ashtahil jihad wa la aqdir alaihi." Qala, jadi ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya enggak bisa ikutan jihad ya Rasulullah." Jihad, saya enggak bisa ikutan ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, hal baqiya min walidayka ahad? Masih ada enggak di antara kedua orang tua yang masih hidup? Qala ummi, ada ya Rasulullah, ibu saya masih hidup. Qala, Rasulullah menyampaikan, fa'abdillaha fi birriha fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun wa mu'tamir. Maka kata Rasulullah SAW, ya udah, silakan berbakti kepada ibumu. Kalau sudah engkau lakukan itu, maka engkau pahalanya seperti pahala haji, seperti pahala orang yang mu'tamir umrah, seperti mujahid orang yang sedang berjihad. Jadi kalau bulan ini, tahun ini belum ada panggilan haji, ya, niatnya sudah benar, niatnya sudah tulus, ya Allah ingin haji, tapi belum ada takdirnya. Maka kalau ingin mendapatkan pahalanya, berbakti kepada kedua orang. Tadi yang pertama adalah umrah di bulan Ramadan. Ramadan lewat, ada bakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah sholat fardu jamaah di masjid. Insyaallah ini juga hampir tiap hari. Kalau begitu hampir tiap hari kita pergi haji. Ini untuk menghibur diri kita sendiri. Dari Abu Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man masya ila salatin maktubatin fil jama'atin fahiya ka hajjatin, wa man masya ila salatin tatawwu'in fahiya ka umrah nafilah. Barang siapa yang keluar rumah niatnya salat berjamaah, maka pahalanya seperti pahala haji. Kalau dia keluar rumah salatnya bukan jamaah fardu tapi salat misalkan salat sunnah, ya mungkin tahajud jamaah, duha berjamaah, maka pahalanya juga seperti pahala umrah, haji dan umrah. Kemudian apa yang keempat? Sholat isyraq. Kalau di sini kajian subuh biasanya banyak yang sudah haji isyraq, ya kan? Maksudnya ya, mendapatkan pahala haji karena sholat isyraq, yakni terbitnya matahari. Kemudian kita percepat lagi. Kelima adalah menghadiri majelis ilmu di masjid. Masya Allah. Jadi saat ini pun kita sudah mendapatkan pahala haji insya Allah. Amin rabbal alamin.
Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka'ajri hajin tamman hajatahu. Masyaallah, hajatuhu. Barang siapa yang ke masjid enggak ada lain niatnya illa an yata'allam, dia belajar atau dia mengajar, maka pahalanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti pahala haji tammah, yakni sempurna. Bahkan ada yang lain juga membaca tasbih, tahmid, takbir setelah sholat subhanallah yang kita baca juga sebagai pahala haji. Dan sangat terakhir sekali karena kita bicara haji, bagaimana dengan gelar sebutan Pak Haji ataupun Bu Hajah? Insyaallah ini juga penting Pak kita bahas sedikit lagi. Ini dilema ya Pak, gelar ini dilema artinya ya menguji sejauh mana keikhlasan kita, apakah jamaah haji ataupun apakah kita ketika haji nanti betul-betul niatnya karena niat ibadah atau mendapatkan gelar haji. Ini juga perlu kita, apalagi gelar H itu di masyarakat kita luar biasa Pak. Di misalkan ada caleg, nah tanpa menyebut contohnya Pak, dia ada hanya ketika ada pemilu misalkan, ketika ada pemilu dan seterusnya. Tetapi terlepas dari itu semuanya, hadirin memuliakan, gelar haji ini kadang-kadang mengingatkan kita, oh saya sudah haji, saya harus punya akhlak yang baik dan seterusnya. Tetapi terkait dengan kebolehannya, ada yang di sini perlu kita sampaikan. Imam An-Nawawi beliau menuliskan, yajuzu an yuqala liman hajja hajun, boleh kita menyebut orang yang pernah haji, ibadah haji dengan sebutan Pak Haji, boleh. Jadi bukan bid'ah ini Pak, maaf. Ba'da tahallulihi, setelah dia tahallul, walau ba'da sinin, bahkan setelah bertahun-tahun pun boleh disebut dengan gelar haji. Wa ba'da wafati, bahkan setelah dia meninggal pun boleh disebut dengan Pak Haji. Wala karahata fi dzalika, dan tidak dimakruhkan, tidak dibenci. Hadirin muliakan, tapi ada juga ya teori, oh ini sebutan dari apa namanya itu? Hak gronya siapa sih? Sanok keruanya itu teori sejarah. Mungkin bisa jadi benar, tapi menurut Imam An-Nawawi sah-sah saja. Hadirin muliakan, ini mungkin bisa disampaikan karena sudah azan Isya. Kita cukup di sini. Semoga ada satu dua hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Saya pribadi memohon maaf jika ada yang kurang bersahabat, kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.